warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata. Amma ba'du, qala ta'ala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Sadaqallah wa ballaga rasul. Bapak-bapak, ibu, hadirin jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa yang dirahmati Allah seluruhnya tanpa terkecuali yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, tarawih kita, tadarus Quran kita, silaturahim kita, berjamaahnya kita, sedekah jariah kita, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mengulang kembali ayat Al-Quran yang telah Allah turunkan, perintah berpuasa. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Yang Allah panggil orang Islam, orang beriman, apa seluruh manusia? Ya ayyuhalladzina hanya orang dari mana kita tahu beriman? Nih, akhir Ramadan, mulai pertengahan sampai akhir Ramadan, insya Allah yang masih istiqomah di masjid, masih berpuasa, masih bertarawih, mudah-mudahan kita masih tergolong orang yang beriman. Banyakan beriman apa yang muslim, Islam? Banyakan Islam. Benar nggak? Yang beriman udah pilihan, udah disaring, ya kan? Nggak semua orang Islam beriman. Makanya Allah panggil yang beriman. Mudah-mudahan ini emang benar asli nih, jamaah tetap ya Masjid Darussalam At-Taqwa. Udah, kalau udah segini jadi kurangin lagi besok-besok Pak. Udah segini tuh nih ya, 2 sop ya, mudah-mudahan istiqomah, syukur-syukur bertambah ya. Ustaz, itu yang nggak sholat mungkin udah pada pulang kampung kali. Saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Buktinya Idul Fitri pada penuh. Bener nggak Pak? Lah kalau pulang kampung ilokan, pulang kampung cuma sehari 2 hari kan nggak mungkin, bener nggak? Kalau saya malah husnuzon. Kalau di Jakarta, khususnya di Indonesia, masjid-masjid kita ini, musola-musola, surau-surau kita, kalau menjelang akhir Ramadan semakin berkurang, ada kemajuan. Tahu kemajuan? Shopnya maju gitu ya. Tapi kalau di Masjidil Haram itu jamaah umroh makin penuh. Saya berhusnuzon, jangan-jangan jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa dan sekitarnya bisa jadi ada di antara mereka yang banyak ini yang berkurang pada pindah ke Masjidil Haram kali. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bulan Al-Quran Ramadan. Imam Syafi'i dalam riwayatnya kitab Ithafus Sadah, sahabatnya yang bernama Imam Rabi, sahabatnya Imam Syafi'i, itu kalau Ramadan diperhatiin. Kata Imam Rabi, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ya, itu kalau di luar Ramadan 2 hari sekali khatam. Jadi sebulan itu 15 kali khatam. Ya, 2 hari 1 kali khatam Al-Quran 30 juz. Imam Syafi'i Pak. Ya, sama sama bapak-bapak sini nih. Ya, amin. Kalau di luar Ramadan sama 15 juz
Bukan jus, bukan jus. Jus. Jus apa tuh? Tapi kalau masuk Ramadan, Imam Syafi'i dibalik. Sehari 2 kali khatam. Insya Allah. Sehari 2 kali khatam. Kalau kita mikir nih, yang bacanya terbata-bata masih, ya kan? Iya, yang masih suka apa tuh? Belum bisa lancar dan sebagainya. Kita kapan mandinya, kapan makannya kalau sehari 2 kali khatam? Benar gak? Imam Syafi'i rahimahullah, otaknya udah Al-Quran. Dari 6 tahun sudah hafal Quran. Saya buktikan Bapak Ibu, alhamdulillah saya punya anak 4-4-nya hampir semua udah hafiz Quran. Ya, ini yang 2 Balkis sama Soleh sudah 30 juz. Balkis umur SD kelas 5 sudah 30 juz. Ya. Itu kalau dia baca dari habis subuh sampai jam 8 malam selesai 30 juz. Sekarang udah SMP nih, ya. Dari habis subuh sampai asar. Sampai asar, Pak. Jadi nggak ada setengah hari tuh. 30 juz dia baca. Berhenti-berhenti sholat doang. Tuh. Oh, berarti bisa juga ya Imam Syafi'i berarti. Tuh. Masuk akal berarti. Kalau kemarin-kemarin saya masih belum begitu percaya karena saya praktekin saya nggak nyampe-nyampe tuh. Ya, seharian saya baca nggak sampai tuh 30 juz. Ya. Insyaallah tabarakallah. Jadi Al-Qur'an pedoman kita, bukan sekedar kita berlomba-lomba khatamkan, ya. Ayo makin sungguh-sungguh, makin semangat kita Bapak Ibu, ya. Apa sih yang kita cari Ramadan ini? Ramadan nggak ada yang lain kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala, syafaatnya Rasulullah, syafaatnya Al-Qur'an. Ya. Ada seorang mu'allaf, nanti Bapak Ibu silakan lihat di YouTube, ada namanya Dondi Tan. Dondi Tan, Tan itu marganya Cina, ya. Mu'allaf yang sudah memeluk agama Islam, dia menguasai kitab-kitab Injil dan sebagainya. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik yang dia bilang begini. Ini masuk akal nih. Andaikan saja seluruh kitab-kitab suci di dunia ini, bukan hanya kitab suci Al-Quran, kitab suci yang lain, semuanya, termasuk kitab suci Al-Quran, dimusnahkan hari ini, misalkan, apa dibakar atau dimusnahkan lah gitu, termasuk file-file besarnya, ya, yang ada di dunia maya, yang ada di komputer, semua misalkan dimusnahkan. Kira-kira yang masih ada kitab suci apa? Hah? Dari mana kita tahu? Hanya kitab suci Al-Quran yang mudah dihafal. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai ya orang yang di luar agama Islam mudah untuk menghafal Quran. Coba lihat di YouTube, orang non-muslim ngapalin Quran. Ini mohon maaf Pak, ada lagi nih di YouTube tuh, kalau nggak salah dari mana tuh dia, Uzbekistan atau apa gitu, saya belum lupa negaranya. Brebes kali ya, Brebes sebelah kiri dikit ya, Nyetan ya. Ada anak muda, mohon maaf nih, ini nyata benar-benar, anak muda yang bisu nih nggak bisa ngomong, tapi dia hafal Quran. Kan nggak masuk akal, ngomong aja nggak bisa. Kalau ditanya, diwawancarain, ada saudaranya yang terjemahin, iya, gitu doang. Tapi kalau disuruh baca Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ngomong nggak bisa,
tapi ayat Quran bukan sekedar dia baca, tapi dia hafal. Aneh kan? Kitab suci kalau yang karangan manusia, kalau saja Quran itu buatan ciptaan Nabi Muhammad yang manusia biasa, misalkan, kira-kira segini hebatnya nggak Quran? Nah, inilah Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad yang ditinggalkan sampai nanti di akhir zaman. Yuk kita berlomba-lomba mengkhatamkan, lalu kita pelajari maknanya, isi kandungannya, dan lalu kita amalkan ya, daripada isi-isi Al-Quran itu semua menjadi lembut hati kita. Ramadan berlalu, yang pemarah menjadi pemaaf, amin. Yang pelit, bakhil, makin dermawan. Yang sudah dermawan, makin dermawan lagi, amin. Yang sudah rajin ke masjid, mudah-mudahan makin rajin ke masjidnya, makin rajin silaturahimnya, makin rajin bersodakohnya, makin terbuka kepekaan diri dan kepedulian sosialnya. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, jadi kita nggak perlu banyak-banyak penuh-penuh musola masjid, nggak harus ya. Ya inilah jamaah kita yang tetap dan istiqomah. Mudah-mudahan yang segini bakalan membawa kepada yang lain ya, kepada jalan kebenaran dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.